Penjelasannya ini ada kesalahan sedikit dalam editing. Oh begitu. Ya, mungkin menolak menyerahkan flash disk yang mereka copy dari barang bukti flash disk. Kalaulah rekaman CCTV tersebut original, tidak ada template ataupun rekayasa ataupun semacamnya, tidak ada alasan untuk takut menyerahkan flash disk yang berisi rekaman tersebut, kawan. Justru karena keengganannya menyerahkan flash disk yang berisi rekaman tersebut menjadi keganjilan, menjadi pertanyaan yang cukup besar. Ada apakah dengan flash disk yang berisi rekaman tersebut? Itu menjadi pertanyaan yang luar biasa. Aneh rasanya di saat suatu barang bukti yang seharusnya diteliti secara bersama-sama untuk menemukan titik terang, ini malah enggan untuk diserahkan sebagai bahan pembanding. Itu pertanyaan besar, kawan. Thank you. Waduh, bikin heboh. Ternyata CCTV yang dipakai dalam sidang Jessica Wongso ada salah edit. Editor yang merekayasa video CCTV-nya ternyata kurang handal nih. Coba cari. Panjang sekali ya, ini aneh buat saya. tidak proporsionalitasan objek dibandingkan dengan gini, objek. jangan bahasa umum lah ya. Jangan bahasa seperti ya, saya kalau orang itu ngerti, saya hanya awam. Coba kenapa bisa tangannya panjang, jarinya panjang sekali? Itu panjang sekali dan terang sekali gitu. Gimana ceritanya bisa seperti itu? Menggunakan pakai apa tuh bisa seperti itu? Ini sebenarnya dengan gampang kalau kita bisa periksa di sini. Benar nggak ada panjang? Kalau tidak ada ya tempering. Enggak, jadi yang ya pastinya bagaimana? Penjelasannya bagaimana tangannya seperti itu? Penjelasannya ini ada kesalahan sedikit dalam editing. Oh begitu. Ya, mungkin Gimana dengan perbuatan seperti itu gimana bisa di ini bagaimana pikirnya? Gimana? ya Apa ini satu rekayasa atau memang seperti ini atau gimana? Apa seperti kalian Anda? dalam keilmuan saya yang sering melakukan analisis atau mendeteksi tempering, biasanya yang melakukan editing itu beberapa kali melakukan kesalahan. Nah, Iya, mungkin jadi salah satunya memang kita lihat ya itu panjang sekali tangan jarinya ya. seperti betul ya? nenek lampir ya. Ketika Rismond membongkar rekayasa CCTV dalam persidangan, tiba-tiba Roy Suryo bikin gaduh ruangan sampai nunjuk-nunjuk hakim. Mencurigakan, kenapa Roy Suryo tampak panik? Saudara Roy Suryo nunjuk-nunjuk apa ya? Saudara Roy Suryo nunjuk majelis hakim kenapa? Ada apa? Saudara Roy Suryo, Tolong, Anda tolong, itu jangan pengunjung. menunjuk-nunjuk ya. Anda tuh pengunjung. Nggak Hormati boleh yang mulia. campur di sini. Ini Hormati yang mulia. persidangan. Anda, yang mulia, tolong. Kita stop. Jadi kasus ini sungguh-sungguh harus betul-betul diperjuangkan oleh semua orang. Makanya saya bangga sekali dengan para netizen yang 20 jutaan orang katanya mengikuti kasus ini, harus tetap berjuang. Dan saya sampaikan pada semua netizen, percayalah, saya tetap akan berjuang dan jangan pikir saya hanya menunggu PK doang, tidak. Saya akan melakukan segala upaya untuk bisa membongkar kasus ini. Bahwa kalau ada, belum siapa tahu saya hilang, jadi kan disclaimer dulu kan. Tapi kalau ada betul-betul orang yang melakukan rekayasa di dalam kasus ini, saya minta Kapolri, Jaksa Agung, Presiden, semua pihak turun tanganlah. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Kalau nggak hari ini, kapan lagi? Contoh Pak, waktu saksi ahli yang diajukan mereka, yang menampilkan CCTV itu, saya tanya, namanya kalau nggak salah Christopher ya. Anda ahli dari pihak jaksa. Anda dapat dari mana DVD CCTV flash disk ini yang saudara pertontonkan di sini? Dari penyidik. Ada berita acara? Nggak ada, dikasih aja. Tahu nggak ini asal usul dari mana? Nggak tahu, dikasih penyidik ya udah. So apa nih? Jadi apa yang dikasih penyidik, itulah yang dia persoalkan. Walaupun ahli kita juga mengcounter bahwa CCTV yang disebutkan mereka itu ada dugaan rekayasa. Mungkin Bapak sudah lihat bahwa ada seperti nenek lampir diperpanjang-panjang gitu tangan-tangannya dan sebagainya kan.
di medsos mereka sudah ditunjukkan. Itu bukan keterangan saya, itu keterangan ahli yang kita ajukan. Nah, sekarang ini masih berhenti di sini. Pertanyaan saya sekarang, apakah ini kita biarkan kalau betul-betul mereka itu mereka yasa? Ya harus diusut dong orangnya. Sebelumnya, Prof. Edi juga sempat kena skakmat gara-gara bilang bahwa CCTV tidak bisa direkayasa. Para pakar IT, Rismon Hasiholan dan Abimanyu, mematahkan pernyataan Profesor Edi itu dengan analisis cerdasnya terkait CCTV di kasus Jessica. Kaget dia, karena CCTV kan nggak mungkin direkayasa. Kaget dia, karena CCTV kan nggak mungkin direkayasa. Jessica diduga melakukan penggarukan tangan dan paha. Ke arah kamera, Bang Rismon. Silakan dijelaskan. Ya, di sini pada BAP ini kamera 9 memiliki lebar 960 dan tinggi 576. 960 dan 576 dengan frame rate laju frame 10. Sedangkan kita dapati pada BAP yang sama dengan kamera yang sama dengan selisih waktu kurang dari 1 jam, kita dapati frame rate 25, laju frame 25 per second dan resolusi lebar 1920 dan tinggi 1080. Beda ukuran dong kalau gitu. Beda ukuran dalam waktu kurang dari 1 jam. Artinya apa? Artinya indikasi yang sangat-sangat kuat terjadi rekayasa atau manipulasi data. Saya beruntung nasib saya semalam akhirnya menonton tayangan itu. Yang dibilang menggaruk-garuk. Yes. Tadinya saya bercerita cari-cari sih di YouTube, mungkin saya juga salah mencarinya, nggak terlalu teliti. Mungkin ada, tetapi saya nggak nemuin di antara sekian banyak tayangan YouTube ya, yang soal menggaruk-garuk ini gerakan tersebut. Nah, tadi malam saya ngelihat video aslinya. Videonya waktu menggaruk-garuk ditayangkan di situ. Iya. Dia sambil kayak membungkuk, kayak orang kayak mak lampir katanya gerakan membungkuk. Iya. Menggaruk-garuk. Kalau orang gatal, dia menggaruk-garuk, gerakannya berulang nggak? Berulang, oke. Kira-kira kalau dia gatal, gerakan berulang, kira-kira lingkungannya ikut gatal apa enggak? Sekitar dia? Enggak lah. Enggak lah, yang kena dia kan, kena papar. Saat dia berulang, silahkan lihat videonya. Saya baru semalam lihat. Dia berulang, itu di belakang dia ada orang. Kenapa gerakannya ikut berulang? Kalau saya menggaruk sendiri, menggaruk itu umpamanya lagi jalan aja atau apa. Nggak umpamanya kemudian tangannya nih, orangnya ada kelihatan. Ini garuk-garuk, ini begini. Tangan orang itu juga gitu naik turun. Oh, jadi ada pengulangan di situ. Pengulangan di situ ada kayak di situ pas ini kebetulan menggaruk, ini kebetulan mengulang. Dengan irama yang sama, tuh 2 3 kompak kan dong sama ini, wih kalau nggak bisa ikut yang karate yang itu gerakan bersamaan atau nari atau apa atau tari saman atau apa nih. Jadi nggak benar video itu dia garuk. Dari yang rekaman semalam saya lihat di situ wajar kalau itu dibilang berulang, lebih punya kesan berulang. Kalau video itu yang dimaksud ya, saya ngeliat yang namanya gerakan membungkuk gitu. Saya ngomong nih gerakan membungkuk ya, dia sampai ngebungkuk dia gitu. Iya. Nah, itu gerakan pengulang, lebih jelas bahwa itu gerakan pengulangan secara digital. Jadi ada rekayasa di video itu? Iya.